kembali berjumpa lagi bersama saya di Spikom TV dan Radio, channel siaran info dan komunikasi digital SMP Infokom Bogor, sekolah berprestasi, modern, terpercaya, dan unggul dalam bidang komputer. Oke, balik lagi bersama Ibu dengan suara yang sama, misalnya itu. Hari ini jam sekarang kita bakal membahas matematika kelas 9 dengan siapa bintang tamunya hari ini? Ada Bapak siapa? Perkenalkan, nama saya Ari Wibowo. Wih, Ari Wibowo, percaya nggak nih? Percaya nggak nih? Oke, Bapak Ari Aditya Chandra. Hari ini kita ngebahas apa Pak untuk matematika? Untuk membahas, kita coba untuk membahas mengenai persamaan dan fungsi kuadrat ya, kelas 9 ya. Iya, kelas 9 persamaan dan fungsi kuadrat. Langsung aja Pak, kita mulai. Oke, terima kasih banyak untuk Bu Sansa. Sebelah saya ini, saya didampingi oleh guru matematika juga ya. Ini masih muda gitu ya, alhamdulillah gitu kan guru matematikanya. Ketemu lagi dengan saya, Pak Ari. Mudah-mudahan ini kelas 9 ini sebenarnya untuk yang faktorisasi atau persamaan kuadrat sudah pernah belajar di kelas 8 ya Bu Sansa ya. Iya. Tapi di sini perbedaan sedikitnya kita ada fungsi kuadrat lah yang memang agak menjelimet lah seperti itu. Tapi intinya mengulang kembali di kelas 8 dan memang ini satu hal akan keluar di ujian nasional kalau memang ujian nasional ditetapkan untuk tahun sekarang seperti itu. Oke, Bapak bahas dulu untuk yang persamaan fungsi kuadrat. Persamaan dulu deh. Persamaan kuadrat itu adalah suatu persamaan dengan pangkat tertingginya di eksponennya, pangkat tertingginya adalah 2 seperti itu, dimana nanti kamu akan mengenal A itu adalah nilai yang menempel pada X pangkat 2, B itu adalah nilai yang menempel pada X, dan C itu adalah nilai sendiri atau yang berdiri sendiri seperti itu. Nah di sini kalian agak sulit sih Bapak menerangkan kalau tidak ada papan tulis ya, tapi nggak masalah lah ya. Untuk matematika sendiri intinya kalian itu untuk pandemi seperti ini mudah-mudahan kalian bisa belajar di rumah sendiri, karena memang tayangan-tayangan untuk pembelajaran materinya sudah diberikan oleh Bapak di e-learning ya. Seperti itu, tinggal kalian pelajari sendiri. Ini memang karena materi diulang dari kelas 8 kita masukkan lagi di kelas 9 seperti itu. Dan kalian paham intinya untuk persamaan kedua kuadrat kalian itu mencarinya bisa dengan faktorisasi ya. Nanti dari faktorisasi itu kalian akan mendapatkan X1 dan X2 seperti itu. Kemudian kuadrat sempurna. Kemudian kalau misalkan kalian nanti dari faktorisasi ternyata tidak mendapatkan angkanya, itu bisa menggunakan rumus ABC gitu kan, rumus kecap lah ya. Rumus kecap seperti itu. Rumus ABC itu rumusnya adalah X1 X2 nya min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Ya seperti itu. Ini Bu Sansa sudah mengajarkan sebenarnya di kelas 8 ya Bu Sansa ya. Ya oke, mudah-mudahan seperti itu. Nah, itu intinya untuk faktorisasi. Sebenarnya kalau dijelaskan harus pakai papan tulis. Intinya pernah Bapak ajarkan di kelas 8 itu ujung dengan ujung dikalikan seperti itu. Kemudian nanti kalau misalkan di persamaan kuadrat itu plus, maka nanti untuk faktorisasinya dikurungnya itu adalah plus. Kalau misalkan dia minusnya di tengah-tengah, maka dua-duanya adalah minus-minus. Kalau positif negatif berarti positif negatif, kalau negatif positif seperti itu. Intinya pernah Bapak bilang tolong hafalkan cuma 2 yang ketika persamaan kuadratnya plus maka nanti hasilnya plus. Kalau dia negatif tengah-tengah maka nanti hasilnya adalah negatif seperti itu. Selanjutnya adalah tinggal mengikuti saja seperti itu. Itu mengenai persamaan kuadrat. Oke, gimana ya Bapak, ini anak muridnya nggak ada di sini. Anak muridnya cuma ada Bu Pupu sama Pak Adi ya. Mudah-mudahan kalian paham ya untuk persamaan kuadrat. Kalau dijelaskan pun Bapak harus pakai papan tulis. Ini papan tulisnya bagus, Spikom gitu ya, ada dia TV. Jadi mudah-mudahan kalian paham untuk persamaan kuadrat. Hanya mengulang kembali di persamaan kuadrat. Nah selanjutnya biar nggak lama-lama karena memang juga Bapak ada perlu juga kasih waktu berapa lama ya? 10 menit Pak. Untuk materi 10 menit? Iya, untuk materi 10 menit, jadi keseluruhan paling 12 menit total keseluruhannya. Wah luar biasa ya, satu bab ya Bapak jelaskan dalam waktu 12 menit ya. Luar biasa, mudah-mudahan kalian tidak gimana ya, tidak kalau istilahnya tidak pecah lah otaknya gitu ya. Karena materi ini memang harusnya itu kurang lebih 3 pertemuan maksimal dengan ada ulangan harian 4 pertemuan. Mudah-mudahan kalian paham lah istilahnya
kita masuk ke materi kedua, fungsi kuadrat. Nah, ini fungsi kuadrat itu intinya sama dengan persamaan kuadrat, bedanya fungsi kuadrat kita menggambar. Nah, kita harus belajar menggambar seperti apa. Bentuknya adalah seperti ini, mudah-mudahan kalian paham. Ini adalah bentuk fungsi kuadrat ya. Kayak huruf Nah, gitu ya kayak huruf U ya. Kayak Huruf U di mana nanti di sininya ada titik puncaknya ya. Ya, titik puncak di bawahnya ya, seperti itu. Nah, ini kita sebutnya sebagai grafik fungsi parabola. Seperti itu bentuknya parabola. Biasanya kalau anak yang tidak terbiasa menggambarnya, ketika memasukkan titik-titik, dia bentuknya seperti ini ya. Kerucut ke bawah. Kerucut balik atau enggak ke atas lah, seperti itu ya. Ini biasanya seperti ini kalau tidak terbiasa. Tapi yang betul adalah kalian menghubungkan antara titik-titiknya itu berbentuk melengkung atau parabola. Bisa ke bawah, kita sebutnya terbuka ke atas. Patokannya adalah dari titik puncak ini ke atas. Nah, ini adalah terbuka ke atas. Seperti itu. Ada juga yang bentuknya ke atas begini. Nah, ya. Ini kita sebutnya terbuka ke bawah. Jadi titik patokannya adalah dari ujung pusat ini ke bawah. Berarti ini kita sebut terbuka ke bawah. Nah, seperti itu. Nah, ketika kalian nanti di soal-soal di PG, ini ada ciri khasnya. Ciri khasnya ketika nilai A-nya atau yang menempel pada X kuadrat, kalau dia terbuka ke bawah, maka nilai A-nya itu lebih besar dari 0. Kalau dia terbuka ke bawah, berarti nilai A-nya lebih kecil daripada 0. Nah, itu patokannya. Negatif ya Pak ya? Betul, negatif. Ini patokannya. Kalau di PG kan biasanya kalau untuk SMP cuma sampai D gitu kan. Cari saja kalau misalkan dia gambarnya begini, berarti A-nya itu adalah positif karena dia terbuka ke atas, seperti itu. Nah, itu salah satunya. Nah, kemudian bisa juga melihat dari nilai D-nya atau kita sebut determinannya. Kalau nilai D-nya B kuadrat 4AC itu nilainya lebih besar dari 0, maka dia memotong di 2 titik di sumbu X. Nah, ini memotong 2 titik di sumbu X. Nah, seperti ini ya. Baik dia ini sumbu X. Mohon maaf ini karena nggak ada papan tulis ya, seadanya saja ya anak-anak ya. Kalau dia memotong di sumbu 2 titik di sumbu X, maka dia patokannya di sini dia nilai determinannya lebih besar daripada 0. Seperti itu. Kalau misalkan nilai determinannya kurang dari 0, dia tidak memotong di sumbu X, jadi menggantung, dia ngambang. Coba maaf Pak, minta kertas lagi. Ngambang ya, nggak enak ya nggak digambangin ya. Gitu. Ah, betul ya. Yang jelas-jelas betul, gitu. jelas-jelas. Gimana Bu Satan, sudah jelas? Udah jelas. Alhamdulillah. Seperti itu ya. Ini mengambang seperti ini nih anak-anak nih ya. Ini kita nggak suka yang ngambang ya gitu ya. Nah, mengambang. Nah, ini kalau misalkan D-nya atau determinannya lebih kecil daripada 0. Nah, seperti ini ngambang, tidak memotong di sumbu Y ataupun X, ngambang aja. Seperti itu. Ada juga ya kalau determinannya sama dengan 0, dia hanya memotong di sumbu X-nya 1 titik saja, di pojoknya aja atau di titik puncaknya saja. Nah, seperti itu. Nah, ini bisa juga seperti ini. Nah, ini adalah triknya ketika kalian bertemu dengan PG, soal PG, ketika dia mengambang begini, ya udah cari determinannya aja di kuadrat 4AC seperti itu. Ini berarti determinannya sama dengan 0, seperti itu. Nah, cara menggambarnya, walaupun kalian nanti di sini di ujian nasional mau nggak mau trik cepatnya tidak ada. Langkah pertamanya kalian adalah menentukan titik potong. Ini sudah pernah Bapak ajarkan juga di kelas 8. Betul, titik potong sumbu X ketika dia nilai Y-nya sama dengan 0 atau fungsinya nilainya sama dengan 0. Ketika dia memotong di sumbu Y, maka nilai X-nya sama dengan 0. Seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah sumbu simetris. Nilai rumusnya adalah min B per 2A. Nah, min B per 2A itu sumbu simetrisnya. Ya, seperti itu. Itu nanti kalian mencarinya seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah titik puncak. Nah, itu ya tadi yang ujung-ujungnya. Yang tadi yang patokannya ini titik puncak. Maaf, ya sebelah sini. Nah, titik puncak. Ini kita sebutnya sebagai, kalau kita sebutnya titik ekstrim, yang namanya puncak-puncak ekstrim lah ya. Yang betul, yang di ujung-ujung ini ekstrim lah, seperti itu ya. Mudah-mudahan kalian tidak berpikir dewasa ya, gitu ya. Intinya ini seperti itu. Ini adalah ujungnya titik ekstrimnya atau titik puncaknya.
ini XP per YP seperti itu. Tadi XP sudah dapat dari rumus metrisnya, YP-nya nanti kamu cari dengan rumusnya seperti itu. Nah, itu nanti tinggal kamu masukkan titiknya ke dalam gambarnya seperti itu. Yang terakhir kalian bisa menentukannya dengan memasukkan sembarang angka ke dalam sumbunya. X-nya misalkan 0, maka nanti Y-nya dapat berapa, atau Y-nya sama dengan 0, maka X-nya berapa, seperti itu, atau sembarang angka berapa aja. Nah, itu untuk materinya mengenai persamaan kuadrat dan fungsi kuadrat. Sebenarnya sih kalau untuk materinya simple ya, sedikit. Cuman memang kita harus belajar yang namanya latihannya. Nah, memang banyak kesalahannya adalah di awal ketika memfaktorkan, kalian itu agak kesulitan difaktorkan, kemudian menentukan titik potong, itu yang agak ribet ya. Kalau masalah rumus, kalian tidak memasukkan saja ke dalam rumusnya, asalkan kalian sudah tahu nilai A, nilai B, dan nilai C-nya. Simple, seperti itu. Ya, selebihnya sih kalian silakan belajar di rumah, mudah-mudahan paham ya, tidak pusing ya untuk matematika, karena istilahnya kalau bapak pribadi matematika dibawa happy ya. Iya, happy aja ya. Yang nggak usah dipikirin ya, kalau Pak. dibawa happy ya seperti bapak dan Bu Sansan, mukanya muda-muda gitu ya. Iya, Gitu ya. Walaupun ya umurnya sudah tua gitu, kita bawa happy aja matematika. Tidak mengenal yang istilahnya matematika adalah pelajaran yang menyusahkan atau istilahnya bingung lah, males, enggak selamanya seperti itu, karena matematika itu pelajaran yang menyenangkan. Ya. Benar sekali. Ya, Bu Sansan ya. Iya, benar, Ya, menyenangkan kalau sekali, kita Pak. enak ke anak gitu ya, istilahnya anak apa yang susah kita samperi anak itu nggak masalah. Kita dibawa happy aja. Iya, dibawa happy, dibawa Betul. nyaman ya, Pak ya. Apalagi sekarang koordinasi itu belajarnya berkelompok ya, Bu Sansan ya, enak ya. Iya. Seperti itu ya, mudah-mudahan untuk sekarang untuk perkelompok agak susah ya, karena memang kalau istilahnya kelompok, bapak bagi-bagi untuk pembelajaran pandemi sekarang, istilahnya kalian nanti mau nggak mau akan mengumpul di satu titik, itu yang kita menghindari seperti itu. Untuk sekarang ini kita coba istilahnya cobalah belajar dulu saja, mau nggak mau memang kesulitan di anak, jangan salah, anak sulit, guru pun sulit untuk menjelaskannya sebenarnya, Bu Sansan ya. Iya, setuju Mungkin banget. itu saja Iya. ya. Nanti kita ketemu pada saat normalnya, insya Allah belum ada info sebenarnya dari Dinas Pendidikan, mudah-mudahan bulan Januari sudah Amin. normal kembali. Iya. Untuk kedepannya tetap semangat belajar di rumah, satu hal jaga kesehatan ya, itu penting, protokol kesehatan. Nanti selanjutnya adalah sedikit berbincang-bincang dengan Bu Sansan ya, Bu Sansan ya. Oke. Mangga Bapak closing dulu untuk materinya untuk hari ini. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.